wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo, hai Sobat Santri, back with me Zalfa Zezapun at the program Tera Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Guys, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak ta'aruf. Dan seperti agenda di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah mengadakan ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah tahun ajaran 2025-2026. Seperti apa dan bagaimana ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah? Kali ini sudah hadir di Tera Santri ada Ketua Pelaksana ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, juga ada Wakil Ketua Pelaksana ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Tidak ketinggalan juga ada Ketua Pondok Putra dan juga Ketua Pondok Putri. Langsung saja kita sapa Ketua Pelaksana ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, yaitu ada Ustadz Aunila Ridho Maulana atau yang akrab disapa dengan Kang Aon. Kang Aon, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Kang Aon, seperti apa konsep ta'aruf santri baru tahun ajaran 2025-2026 tahun ini? konsepnya Iya. untuk tahun sekarang ta'aruf santri baru ini lebih membawa konsep secara humanis lagi, lebih humanis lagi. Gimana tuh? Apa ada sesuatu yang berbeda dengan konsep-konsep ta'aruf santri baru di tahun-tahun sebelumnya? Tentunya ada yang berbeda. Kita di 2 hari terakhir ini dalam masa ta'aruf nih, itu kita melaksanakan agenda santri on the camp. Santri on the camp. Tuh. Santri on the camp itu yang gimana tuh? Santri on the camp itu dimana ketika santri yang baru ini itu camping semua di belakang Camping pondok. semua. Iya. Kalau ta'aruf santri baru ini diadakan selama berapa hari? 5. 5 hari. Berarti 3 hari sesi mentoring dan materi, 2 harinya santri on the camp. Betul. Tuh. Oke, Bang Fahmi sebagai Wakil Ketua Pelaksana ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, apa saja yang dikerjakan di dalam kesempatan Bang Fahmi sebagai Wakil Ketua Pelaksana? Ya, alhamdulillah sudah hari terakhir ini ya. Iya. Lumayan banyak yang dikerjakan dari awal, menyiapkan sarana prasarana santri on the camp. Apa aja tuh sarana prasarana? Sandang itu tapi sendiri ya. Sendiri ya, disiapkan Sendiri masing-masing, dan ada pangan, ada papan. Nah, pangannya itu kita menyiapkan sendiri. Menyiapkan sendiri, kita juga apa punya tuh? dapur umum sendiri. Dapur umum sendiri. Mungkin ada sesi apa gitu di santri on camp? Ada Sesi makan jagung, makan jagung, ada wedang jahe juga ada. wedang jahe. Mungkin Bang Fahmi punya lagu sendiri atau lagu apa yang berkaitan dengan wedang jahe gitu? Oh, ada. Apa tuh? Apa tuh? Makanya terutama nih wedang jahe saya yang buat sendiri nih. Wes. Jadi dia sambil ngaduk jahe, ini nyanyi. Sambil nyanyi. Gimana tuh nyanyinya? Wedang jahe. Wah. Hangatkan ku gitu. Oh gitu. Selain sandang, apalagi tuh? Ada sandang, pangan, papan. Papan. Nah, papan itu kita memakai tenda. Jumlahnya itu ada 23 tenda. 23 Tenda. tenda. 23 tenda, ada di 7 ada di santri perempuan, Hmm. dan 10-nya ada di santri laki-laki, dan sisanya itu panitia putra dan panitia putri. Oh, seperti itu. Bang Yusuf sendiri, tanggapan Bang Yusuf mengenai konsep baru yang ada di ta'aruf santri baru Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah tahun ini. Kan katanya ada santri on the camp nih. Gimana tanggapan Bang Yusuf? Satu kata sih yang bisa menjelaskan itu semua. Apa tuh satu katanya? Wah. 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 Wahnya kenapa? Nggak bisa berkata-kata ya, Om Juli. Iya Bang. Jadi menurut saya ini tuh sangat bermanfaat sekali, dan mungkin bagi teman-teman santri atau yang dulunya itu sekolah di rumah, mungkin itu pernah ikut pramuka, dan ini bisa membuat anak-anak itu flashback kayak Oh, gimana. flashback. Nah, gitu. Jadi kan ini sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita itu hanya isi materi, praktek, dan mentoring di halaman dan di aula, dan sekali-kali ke halaman belakang. Tapi sekarang ada tampilan yang sangat berbeda. Ada tampilan baru nih ya. Nah. Konsep baru Pengen itu ikut santri lagi on kan, camp. Om Ucup nih. Pengen ikut lagi Terima nggak? kasih. Itu enggak. Pengen ikut lagi nggak? Cukup saya sekarang ikut ngurus saja. Iya. Tapi Sebagai seneng panitia. Iya, Seneng ya, alhamdulillah lihat senang. Ini ya. Iya, ini itu aja sih Mbak. Oh, itu aja. Wah, satu katanya. Wah. Wah.
saking nggak bisa berkata-katanya ya. Wah, kalau Mbak Itia sendiri gimana tanggapannya mengenai konsep baru yang ada di Ta'aruf tahun ini? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak Zalfa, ya dengan diadakannya konsep baru ini sangat menghibur para santri. Iya, jadi nggak full mentoring dan materi gitu ya Mbak. Jadi ada sesi-sesi yang menghibur para santri. Iya kan kalau lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu karena lebih cenderung sama materi, sama mentoring. Iya. Jadi bikin senang para santri ya gitu. Untuk mungkin Bang Fahmi atau Kang Aon, Bang Yusuf dan Mbak Itia bisa sharing berbagi pengalaman selama ta'aruf pada zamannya Bang Fahmi, Kang Aon dan juga Bang Yusuf dan Mbak Itia gimana? Mungkin ada cerita. Gambreng dulu nih. Oh, boleh. Boleh, siapa yang duluan? Atau mau yang dari paling ujung Oh, dulu? dari paling ujung dulu. Iya, boleh. Chef ini chefnya Oh, chef. umum. Chefnya dapur umum. Mau ketuanya dapur umum. Kalau pengalaman saya di zaman saya ta'aruf santrinya itu bener-bener untuk mentoringnya itu bener-bener ketat banget. Kayak di barak militer. Di barak militer. Karena di situ kita bener-bener digembleng tentang akhlak, Ya. ada terus sejarah buntet juga ada, terus juga ada KNU-an, keorganisasian, itu banyak materinya. Nah, jadi digembleng semua itu sampai harus bener-bener bisa. Nah, ya sampai sekarang ada yang beda. Dari segi hukuman. Dari segi hukuman, kenapa tuh? Apa Kalau sekarang itu kan perbedaannya? disuruh nyanyi nyalal waton. Iya, kalau dulu gimana? Kalau dulu bukan disuruh nyanyi, Gimana? suruh nyari semut kawin. Ketemu nggak tuh? Itu ketemu nggak santrinya? Ketemu dengan semut yang kawin itu nggak? Ya sulit sih. Oh, sulit. Akhirnya ya nyerah sendiri. Nyerah sendiri. Akhirnya hukuman selain itu apa? Nyanyi. Nyanyi lagi Bukan nyalal akhirnya. waton. Apa tuh? Indonesia Raya dia. Soalnya kalau menghinakan cipta, diem. Diem. Dia nyanyi ya, malah diem. Oh iya. Iya. Bukannya nyanyi malah diem, Malah diem. merenung. Kalau kalian sendiri mungkin ada pengalaman menarik selama ta'aruf santri baru di zamannya Kak? Banyak besar Pak. Di antaranya kita nyambung kayak tadi ya. Oh, nyambung. Berbicara tentang hukuman nih. Karena dulu memang unik sih lah. Hitungannya pengalaman kita mendapatkan saksian dulu itu ya. Di antaranya saya ngalamin nih untuk suruh nyari semut kawin gitu. Semut kawin. Cuman saya kan tipikal orang yang nggak mau nyerah gitu. Nggak mau nyerah. Nggak mau Akhirnya nyerah. Jadi gimana tuh? nggak nemu nih semut kawin. Saya cari kan 2 semut gitu kan. Saya geprokin, Oh, saya tumpukin disatuin. jadi satu gitu kan. Akhirnya Terus jadi saya laporan kan, Bang ini semutnya. Ditanya lagi tuh, mana yang putra, mana yang putri katanya. Saya nggak pernah tahu katanya. Iya, terus akhirnya gimana? Akhirnya ya, hukuman juga. Kena akhirnya hukuman. kena hukuman lagi sampai saya ngelihat ada Bang Fahmi. Saya sih di mana saya ngelihat yang lebih kasihan tuh teman saya. Kasihan itu. Dia suruh azan sampai naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon. Manjat berarti ya? Manjat di pohon, naik ke atas pohon. Dia satu tangan begini, azan gitu kan. sangat luar biasa uniknya lah hukuman di masa saya mengalami pengajaran dulu. Jadi lebih terkenang gitu Iya, ya, lebih momen-momen terkenang dan saat berkesan ta'aruf. banget itu. Benar-benar. Iya. Makanya ya hitungannya terutama untuk saya pribadi ya itu mengenang banget dan itu bikin dari kehidupan saya itu dari segi militannya tuh di situ disiplin dan lain sebagainya tuh di situ. Seperti kayak di barak Iya militer betul kata sekali tadi. dimana kita dikoprak-koprak terus gitu kan dihitung dan sebagainya. Ayo yang telat suruh maju tuh Mas Alba itu sangat berkesan sekali lah. Nah, berarti Kang On ini udah dari dulu ya masuk ke barak militer. Iya. Mungkin sebelum zamannya inilah. Sebelum zamannya ada Ini ada simpang siur ada barak programnya. militer. Iya. Itu. Kalau Bang Yusuf sendiri gimana pengalaman? Mungkin ada pengalaman menarik, sedih atau seperti apa? Ada? Mungkin dari saya ya sebenarnya kalau ngelihat dari kata hukuman atau apa itu nggak terlalu jauh berbeda mungkin dari zaman. Cuman mungkin kalau dari kata-kata barak militer mungkin agak sedikit jauh. Ada sedikit. Iya, karena ya santri sekarang kan memang udah beda zamannya Iya, gitu. betul, udah beda. Jadi dimana ya mungkin di angkatan saya itu ya masih beberapa tahun ke belakang lah. Jadi lebih enak. Saya nggak bisa ngebayangin. Iya, saya nggak bisa ngebayangin mungkin di angkatan Ustadz Aunila atau Ustadz Fahmi itu kayak gimana ya. Di zamanan saya aja itu, aduh, Bayangin lah. di zaman Kata, saya, Kata yang wah. Nah, di Nadwa itu ya full dengan kata
Wah, Wah. itu intinya. Ya. Kalau Mbak Itia sendiri gimana tanggapannya atau mungkin pengalaman menarik? Kalau pengalaman saya Mbak Zalfa sama mungkin sama Bang Yusuf karena kita seangkatan. Oh iya, sangat. Ya jadi ya sama nggak bisa ngebayangin gitu kayak yang dulu-dulu kayak Ustadz Fahmi kayak Mungkin bisa Ustadz lebih Danila. parah ya daripada Iya. yang sekarang. Parahnya tidak bisa digambarkan. Wah, Iya benar banget itu Mbak Zalfa. Benar. Bisa digambarkan itu. Tapi ada, boleh cerita sedikit. oh, boleh. Enggak. Di zaman saya itu masih ada sampai sekarang orangnya itu bentuk perubahan seperti penataran barak militer ya. Pada zaman saya itu bener-bener bentuk berubahnya itu kelihatan. Ada, boleh saya sebut namanya ini? Oh, boleh, Nggak apa-apa ya, nggak Mangga. Kalau Ada, namanya Ustadz Risyad. Ah. Ustadz Risyad. Itu beliau dulu ketika ikut penataran di zaman saya itu sangat bener-bener sulit untuk digembleng. sulit untuk digembleng. Emang awalnya gimana tuh? Dari Kayaknya kenal deh panitia namanya. sampai Ustadz pun sulit banget untuk ngegembleng beliau itu. Hampir nyerah ya. Hampir nyerah bahkan. Sampai pernah diomongin lah Iya. bahasanya. Diomongin sama Ustadz, kamu nanti tahun depan ikut lagi aja ya. Padahal orang-orang itu ya, santri-santri di sini ikut penataran tahun depan lagi aja tuh nggak akan mau, pasti takut. Kalau beliau nih Gimana? langsung ke kamar. Iya. Langsung, kamu nanti ikut tahun depan aja ya gitu. Oh iya Kang, langsung ke kamar. Dengan beraninya beliau Ustadz Risyad itu. Akhirnya ada salah satu senior Ustadz juga di sini, ditanyain lah kenapa, ya karena ini. Akhirnya beliau mengajak, udah ikut lagi aja, daripada nanti tahun depan kamu ngikut lagi, udah ikut lagi aja. Akhirnya beliau ikut lagi lah, dan alhamdulillah perubahannya itu sampai sekarang benar-benar kelihatan ya, mengabdi kepada dalam lah. Kayaknya saya tahu nih nama. Kayaknya saya tahu nama siapa? Ustadz Risyad. Risyad. Ustadz Risyad. Yang biasa disapa Bang Juki. Bang Juki. Ya. Pasti sobat-sobat santri tahu lah Bang Juki yang mana. Gak asing lah. Nggak Pernah asing. masukin frame nih. Terus Kang Aon, ta'aruf sendiri itu kan umumnya yang kita tahu adalah ta'aruf itu perkenalan ya. Kalau untuk ta'aruf di Pondok Pesantren Natuma itu seperti apa? Taruh dari segi ini pondok ya hitungannya, yaitu untuk mengenalkan bagaimana pesantren itu dari segi budayanya, dari segi pembelajarannya. Itu pasti kan mempunyai ciri khas tersendiri dengan sekolah-sekolah umum. Makanya perlu adanya pengenalan supaya anak ini nggak kaget. Itu Mbak Selva. Supaya santri baru ini nggak kaget, Iya, Sobat Fahmi. Maka perlu dikenalkan adanya seperti Berarti nggak cuman ta'aruf itu nggak cuman ada di sekolah Iya. aja ya, ada di pesantren pun juga. ada. Kalau dari Bang Fahmi sendiri ini selama ta'aruf santri baru itu apa aja sih materi yang disampaikan di dalam ta'aruf santri baru yang diajarkan kepada para santri? Untuk materi di sini kita itu materi ada 3. Apa aja? Ada ke-NU-an sama sejarah Buntet dan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, dan satu lagi itu terutama akhlak. Lah, Mm-mm. paling utama. Paling utama. Nah, dari ketiga materi itu kita mentoring lagi. Mentornya Mm-mm. lagi. Nah, setelah mentoring dan yang pasti 2 hari itu kan ada yang namanya santri on the camp. Kita adakan yang namanya makrab. Nah, makrab itu di malam sebelum malam terakhir. Oh, gitu. Sehari sebelum malam terakhir itu kita adakan makrab. Sore ya. Dimulai dari sore. Itu ada yang namanya lomba masak dan lomba minum. Lomba masak untuk putri, lomba bikin Minum, lomba minum. Iya, benar-benar. Gimana tuh lomba minum? lomba bikin minum. Lomba Nah, bikin lomba minum. buat minum Iya, itu untuk putra. untuk putra. Untuk putra itu buat minuman segelas kopi dengan susu. Itu bagaimana caranya dicampur supaya nikmat rasanya. Jadinya tuh abang-abang bikin apa? Bikin kopi campur susu. Kopi susu. Kopi susu. Ya, untuk perempuannya itu bikin pancake. Pancake. Iya, bikin pancake. Nah, cuman sampai sekarang saya belum merasakan pancake-nya. Karena benar-benar Iya, sudah habis duluan kan. Oh, sudah habis duluan. telat mungkin ya. Iya, mungkin.
Nah, di malamnya itu kita ada yang namanya presentasi komunitas. Presentasi komunitas. Mm. Mungkin boleh tahu nih sobat-sobat santri, komunitas apa saja yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah? Nah, Sekalian promosi. itu banyak ya. Ada yang namanya NAE. NAE. Apa itu? Nadwa Audio Entertain. Nah, Nadwa Audio Entertain itu adalah yang menggaungi untuk membuat sound system. Dari sound system, pokoknya untuk inilah suara-suara lah, gitu. Yang ada di aula atau yang buat acara, dan bahkan mungkin orang-orang di luar itu tahu ya tentang sound horeg. Sound Gitu horeg. kan. Nah, kita buat mirip seperti sound horeg gitu, jadi supaya menggelegar suaranya. Tapi gitu ini kan. nggak membahayakan kan? Nggak Nggak sampai bikin roboh kan? Iya. Walaupun udah diharamkan. Iya. Pas Israel itu. Paling menggetarkan hati. Menggetarkan hati aja. Iya, itu. Karena suara-suara para santri. Iya. Iya. Nah, ada lagi yang namanya teknisi nadwa. Teknisi Mm, Nadwa. Teknisi nadwa itu yang tugasnya itu ketergantungan dengan listrik. Listrik pondok. Kan ya bayangin aja ya semuanya gitu kan. Listrik pondok itu kan banyak. Itu yang ngerjain 3 orang. Ada Bang Dimas, Bang Muhandis, Bang Rehan. Iya. Itu bener-bener, dan bukan hanya di dunia listrik, di dunia perairan pun dia mengerjakan. Gitu. Itu untuk teknisi. Nah, ada lagi yang namanya Nadwa Language Community. Iya. Nadwa Language itu yang programnya itu setahun sekali, itu untuk anak-anak itu belajar Inggris. Wah, belajar Mm-mm. Inggris. Contohnya ibarat kayak mufrodat lah. Kalau Arabnya itu mufrodat, ya kan? Ya, vocab lah ya. Berarti. Nah, itu sudah berjalan di bulan Mei. Di bulan kemarin. Di berarti. bulan kemarin lah. Bulan baru-baru ini. Itu udah berjalan, dan alhamdulillah sudah terbukti juga ada yang storytelling pakai bahasa Inggris, ada yang baca kitab pakai bahasa Inggris. Itu Bahkan kan MC-nya juga bahasa Inggris ya? MC pakai bahasa Inggris juga. Gitu. Nah, ada lagi. Bahasa Inggris sampai kita melongo semua itu. Melongo semua. Iya, ini Karena acaranya mau ngapain sih? emang kurang ngerti juga. Oh, iya. Makanya diadakan Nadwa Language Community biar santri-santrinya nggak ketinggalan zaman Ya, juga benar, ya, santri benar. no left behind. Mm. Ada lagi komunitas namanya Nadwa Screen Printer. Nadwa Screen Printer itu programnya itu konveksi. Percetakan kaos dan stiker. Nah, itu baru diadakan juga kemarin dan baru berdiri juga, dan alhamdulillah santri-santri kita itu yang mengikuti edukasi sablon itu bisa semua. Antusias Dan gitu ya. antusias juga. Itu bisa semua dengan cara nyablonnya yang rapih gimana, presisinya gimana. Dan alhamdulillah ya kita sudah membuat project untuk Haul Buntet. Iya, bikin merchandise buat alumni-alumni. Dan itu produk atau brand dari kita sendiri. Gitu. Homemade ya. Homemade. kita. Harus begitu. Nah, ada lagi yang namanya Nadwatul Qura wal Khufat. Nadwatul Qura wal Hufat. Nah, itu untuk anak-anak yang di bidang ilmu lagom dan menghafal Al-Quran tentunya. Nah, itu diadakan setiap hari Sabtu. Nah, itu untuk anak-anak supaya nggak monoton hanya mengaji Al-Quran atau mengaji kitab, tapi dia juga gimana caranya memperindah bacaan Al-Qurannya gitu, dan menghafal Al-Qurannya gitu. Nah, ada lagi nih, Apa lagi tuh? banyak, masih ada lagi. Oh, banyak banget. Masih ada lagi. Ini mungkin yang terakhir ya. Oh, Yang ini terakhir. kayaknya yang terakhir. Inti mungkin ya. Inti. NMH. Wih. Mungkin semua pada tahu kalau NMH ya. Nadwah Media Host. Oke, Nadwah Media Host. Itu Nadwah Media Host itu yang anak-anaknya itu bergerak di bidang media. Di bidang media sosial banyak, ada YouTube, Facebook, TikTok. Nah, itu semua kita aktifkan semua. Supaya apa? Supaya informasi dari pondok itu untuk keluar, untuk ke alumni atau wali santri itu melalui media. Dan programnya itu banyak, ada Nadwah News, ada Intip Santri, ada Teras Santri,
Tera Santri, ada Nado Voice. Nah, dan ada juga kita yang identik dengan ilmu lagom nih, itu Nadua Recording. Nadua Recording. Itu untuk mengambil suara atau mempelajari ilmu olah suara. Nah, setelah itu nanti direkam. Sudah banyak lah mungkin ya, banyak klip-klip di YouTube kita itu Nadwatul Ummah Media. Nah, itu hasil dari Nadua Recording sendiri. Kayak gitu. Nah, itulah komunitas-komunitasnya, dan kita presentasi di depan, dan alhamdulillahnya anak-anak itu antusias, excited banget. Mungkin masuk salah satu itu. Bahkan bukan hanya salah satu, Mbak. Mereka itu pada pengen kemarin ya pada pengen Iya. pada pengen ikut. Mungkin kalau ikut semuanya susah. Iya. Iya. Itu paling tidak ada 2 sampai 3 komunitas Yang ikut. Dibatasi. Tapi banyak banget ya komunitas yang ada di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Banyak. Selain tadi kan ada festival lomba masak ya, Iya. lomba mungkin membuat makanan atau membuat minuman, bukan lomba minum. Lomba buat minuman. Iya benar. Lomba buat minuman. Iya. Selain festival tadi, terus juga ada perkenalan tentang komunitas yang ada di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Terus juga ada apa lagi nih yang ada di Makrab ini? Makrab sama paling udah ya. Untuk perkenalan Orda itu setelah itu kita perkenalan Orda, karena di sini itu kita banyak yang namanya santri-santri yang dari berbagai daerah. Kalau Bang Fahmi sendiri dari Saya mana? dari Jakarta. Ismet berarti ya? Ikatan Santri Metropolitan. Widih, warga Jabodetabek. Iya. Kalau Kang Awan sendiri dari mana? Saya asli Cirebon. Asli Cirebon, Iksyaf berarti ya, Iksyaf NU. Kalau Bang Yusuf? Oh, masih sewilayah ya? Mbak Itia? Sama masih sewilayah. Oh, tiga-tiganya Cirebon. Kalau satu Mbak Salva? Iksyaf. Saya Cirebon juga. Sendirian. Saya boleh pergi dari sini? Jangan. Belum selesai. Takutnya acaranya orang Cirebon, orang Jakarta. Kita bukan lagi ngurupi itu ya. Bukan itu. Beda pembahasan. Bener. Boleh dijeda dulu? Haus dikit. Harus sama tuh, Bang. Boleh diminum, boleh Iya, boleh dinikmatin dulu. Dingin ya suasana malam ini. Gak biasanya. Lumayan ekstrim. Ya, ekstrim. Mungkin dari Kang Awan itu bagaimana cara memanage agenda yang diadakan di Ta'aruf Santri Baru Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, atau mungkin ada tim tersendiri untuk mengurus Ta'aruf Santri Baru Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Soal manajemennya, manajemen agenda dan sebagainya ya tentunya tim tersendiri tentu ada, dan tim untuk Ta'aruf sendiri kan ini tidak sembarang orang itu bisa ikut sertakan gitu kan. Ada orang-orang pilihan lah bahasanya tuh, orang-orang pilihan itu hanya ya, termasuk ini Bang Yusuf, Baitya, ini kan orang yang terpilih untuk ikut serta dalam tim Ta'aruf Santri Baru. Memang ada penyeleksian dan cara pola manajemennya ya, kita memang setiap habis agenda itu hanya kita sebelum membubarkan diri itu nanti pasti akan ada briefing untuk rapat untuk persiapannya, bagi job lagi, kemudian pelaksanaan lagi, bagi job lagi, yang pastinya memang itu semua diperlukan ya untuk supaya acara itu tersusun dengan rapi. Itu tadi ada konsep yang baru di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, yaitu santri on the camp. Mungkin barangkali nanti tahun depan ada yang sesuatu yang berbeda lagi. Wah, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Oh iya, kan seperti dengan jargon apa? Iya, jargonnya Santri Nadwa itu Apa? Yang Kreatif, inovatif dan inovatif dan aktif. Berinovasi ya. Iya, benar. Terus berinovasi, membuat yang baru. Dan mungkin ini menjadi sesi pertama, pertanyaan yang paling terakhir, yaitu harapan dan pesan dari Bang Fahmi, Kang Aon, Bang Yusuf, dan Mbak Itya. Seperti apa harapan dan pesan untuk santri dan juga mungkin Ta'aruf Santri Baru di tahun depan? Untuk harapan Ta'aruf Santri di tahun sekarang, mudah-mudahan bermanfaat, terutama ya bermanfaat, dan mudah-mudahan santrinya juga sehat, dan terutama paling utama betah. Betah. Udah paling itu aja. Dan untuk tahun depan mungkin
ada evaluasi sedikit dan kita upgrade lagi dan Iya. kita harus memunculkan inovasi yang baru. Inovasi yang Iya. baru. Kalau dari Kangen sendiri seperti apa? Pesannya, Iya. pesannya ya. Pesan-pesan. Untuk yang pertama untuk teman-teman santri baru, hitungannya dengan adanya pembekalan ini kan mereka jadi tahu gitu kan, dan apa yang mereka dapatkan dari ta'aruf ini saya harap tentunya harus selalu dipakai dimanapun mereka berada, kapanpun gitu kan, berhadapan dengan siapapun itu pakailah ilmu yang ada dalam ta'aruf ini karena itu sangat bermanfaat sekali. Yang berikutnya untuk santri baru ada dalam pepatah ya hitungannya mungkin kalau untuk di lingkungan baru itu mungkin ya perlu banyak adaptasi ya kata Bang Fahmi tadi kan, artinya ya betah-betah lah di pondok gitu kan, artinya jangan sampai mereka itu terbawa mindset dengan berita-berita yang kurang benar gitu kan. Pada kenyataannya di pondok ya seseru ini gitu kan, seseru ini di dalam pondok itu, makanya betah-betah gitu di pondok. Dan untuk santri lamanya kan juga di tahun ini ada juga nih santri lama yang diikutkan ke ta'aruf santri baru. Itu bukan berarti memberikan image yang jelek juga buat mereka, bukan, tapi mereka itu apa ya, katakan biar mereka itu lebih bisa untuk evaluasi diri dan memperbaiki catatan-catatan mereka yang ada di pondok. Nah, karena kita itu di pondok kan selalu ada evaluasi mengenai perkembangan dari segi sikap, jadi bukan hanya dari segi perkembangan keilmuannya, tapi dari segi sikap pun kita selalu memperhatikan gitu Mas Alfa. Jadi jangan kecil hati juga lah gitu kan, sama-sama dievaluasi juga. Sama-sama Iya, evaluasi. Kalau dari Bang Yusuf gimana nih? Yang dari saya gimana ya? Saya setuju dengan semua perkataan Ustadz Aon atau Ustadz Fahmi. Jadi tentang evaluasi ya Mbak. Jangankan dalam penataran, dalam apapun itu. Nah, kita aja hidup sehari-hari pasti akan ada yang namanya salah atau apapun itulah. Dan di situ baru kita untuk mengevaluasi, diambil pelajarannya yang baik-baiknya kayak gimana. Dan untuk pesan kepada santri baru sih ya, yang penting betah-betah. Yang namanya juga manusia ya berbeda-beda lah. Iya, betul. Jadi di sini tuh kita harus belajar, menghargai, menghormati dan saling melengkapi. Seperti itu aja Mbak. Itu. Kalau Mbak Itya gimana? Harapan dan pesan. Kalau harapan saya sih ya semoga tahun depan ya berinovasi lagi, ditambah lagi konsepnya. Seperti ini konsep tahun ini kan ada santri on the camp. Kalau pesannya ya mungkin ya sama seperti yang pendapatnya Ustadz Fahmi, Ustadz Aon dan Bang Yusuf. Yang penting betah-betah dulu. Iya, betul. Biar kesananya kan lebih enak gitu ya. Ya Sobat Santri, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu Teras Santri kali ini. Terima kasih kepada Bang Fahmi, Ustadz Aunila, Bang Yusuf, dan Mbak Itya. Mungkin kita bisa berbicara lebih panjang di lain sesi Teras Santri atau di luar dari ini. Ya. Terima kasih juga Sobat Santri yang sudah menonton video pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, karena masih banyak video-video menarik lainnya. Saya Zalfa Zezapun dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.